kepada Pendeta John untuk menyampaikan firman Tuhan. Mari kita berdoa, saudara. Tuhan Yesus, kami sungguh bersuka cita dan bersyukur jika hari ini, di hari Minggu ini, Tuhan masih memberikan kami kesempatan yang sangat indah untuk beribadah, menyembah Allah, melayani Allah. Oleh sebab itu Tuhan, kami mohon Roh Kudus menguasai hati dan pikiran kami, sehingga ketika kami membaca firman Allah, merenungkan firman Allah itu kami dapat simpan di dalam hati kami. Sebagaimana pemazmur berkata, dalam hatiku aku menyimpan janjimu, supaya aku tidak berdosa terhadap Engkau. Ya Tuhan, inilah doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Puji Tuhan saudara, hari ini sekali lagi Tuhan memberikan kita kesempatan yang indah untuk beribadah menyembah Dia. Dan sebagai dasar penyembahan kita, firman Allah pada hari ini adalah, saya ingin mengajak kepada saudara membuka dari Injil Lukas pasal 9 ayat yang ke-23. Lukas pasal yang ke-9 ayat yang ke-23. Mari saudara kita membuka Alkitab kita masing-masing. Injil Lukas pasal yang ke-9 ayat yang ke-23. Demikian bunyi firman Allah. Katanya kepada mereka semua, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari dan mengikut aku. Yang berikutnya saudara, dari Injil Matius pasal yang ke-16 ayat yang ke-24. Matius 16 ayat yang ke-24 berbunyi demikian. Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, mungkin saudara sebagai seorang pengusaha atau pebisnis, apakah sebagai pengusaha yang besar, menengah, atau biasa-biasa saja, ada hal yang sangat penting yang perlu saudara ketahui, yaitu apa saudara? Rencana bisnis yang baik. Ada seorang pernah berkata demikian, rencana bisnis yang baik adalah menyusun strategi pemasaran. Dan strategi pemasaran yang baik antara lain ditentukan oleh slogan dan simbol. Slogan dan simbol saudara. Saya tertarik dengan dua hal ini. Slogan dan simbol. Saya teringat dengan GKPJ, gereja kita. Gereja kita juga punya simbol, logo saudara. Kalau saudara memperhatikan di warta gereja kita, di bagian dalam saudara ada simbol, ada logo, ada lingkaran yang melambangkan Allah Bapa. Ada salib yang melambangkan Allah Anak. Ada burung merpati yang melambangkan Allah Roh Kudus. Saya tidak tahu saudara sudah mengetahui hal ini atau tidak. Tetapi saya percaya saudara seringkali melihat simbol ini. Simbol gereja kita saudara. Saya tidak berbicara tentang gereja sebagai perusahaan, tidak saudara. Tetapi saya ingin mengajak kepada kita untuk memasuki satu hal yang sangat penting. Sebagai pengikut Kristus, sebagai murid Kristus, apa slogan kita? Apa simbol kita, saudara? Sebuah buku yang sangat bagus, saudara. Not a fan. Bukan seorang penggemar. Di sana ditulis, jawabannya ada di dalam Lukas 9:23. Dan ditulis di sana mengatakan, slogan seorang murid Kristus adalah datang dan mati. Dan simbol seorang murid Kristus adalah salib. Jadi simbol pengikut Kristus
adalah apa saudara? Salib. Apa kata firman Tuhan tentang salib? Khususnya di dalam Lukas pasal 9 ayat yang ke-23. Tetapi sebelumnya saudara, saya ingin mengajak kepada kita untuk menoleh jauh ke belakang beberapa tahun yang lalu. Saya pernah mengutip apa yang dikatakan oleh John Piper di dalam bukunya 50 alasan mengapa Kristus menderita, mengapa Kristus mati. Dan alasan yang ke-38 adalah apa saudara? Dia ingin membuat muridnya juga mau memikul salib. Jadi sekali lagi saudara, kita diingatkan sebagai pengikut Kristus harus rela, harus siap memikul salib. Tema kita hari ini adalah pikul salib. Tema yang mungkin tidak terlalu populer saudara. Mungkin tidak diminati oleh banyak orang. Tetapi suka atau tidak suka tema ini harus kita pelajari lagi. Walaupun mungkin saudara bertahun-tahun menjadi orang Kristen, berpuluh-puluh tahun menjadi orang Kristen, tema ini sering kali kita dengarkan. Bahkan begitu banyak kita pelajari tentang pikul salib. Dan berikutnya tema ini juga memberitahukan kepada kita tentang mati terhadap keinginan diri sendiri. Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus, tahukah saudara bahwa panggilan yang paling mulia dalam mengikut Yesus adalah menyangkal diri dan juga memikul salib. Saudara suka panggilan ini? Mungkin tidak populer panggilan ini. Mungkin saudara tidak suka. Mungkin saudara tidak mau, tidak rela, tidak siap. Tetapi sekali lagi saudara, mau atau tidak mau, siap atau tidak siap, firman Tuhan berkata di dalam Lukas pasal 9 ayat yang ke-23. Tuhan Yesus berkata kepada murid-muridnya, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Jadi dengan kata lain saudara dan saya, ketika mengakui diri saudara sebagai pengikut Tuhan, maka saudara harus bukannya menyangkal diri saudara, tetapi juga memikul salib. Timbul pertanyaan, apa sih memikul salib itu? Memikul salib adalah sebagai seorang murid, kita mau menerima beban apapun demi Kristus. Di dalam kehidupan kita, secara pribadi, secara berjemaat, beban tidak mungkin terhindar dari kehidupan kita. Tetapi hal ini mengingatkan kita apa saudara? Beban apapun juga, kita siap menerimanya demi Kristus. Apakah memikul salib itu saudara? Arti kata memikul salib adalah kita tahu bahwa itu berisiko, tetapi kita tetap mau. Ini luar biasa saudara. Berisiko, tetapi kita tetap mau. Kita tahu akibatnya kurang menyenangkan, mungkin merugikan kehidupan pribadi kita, tetapi kita tetap mau, siap, rela saudara. Rela, siap memikul salib. Apakah memikul salib itu saudara? Seorang penasihat Alkitab yang sangat terkenal Matthew Henry berkata demikian. Memikul salib berarti kita harus membiasakan diri kita menjalani kehidupan yang penuh dengan penyangkalan diri. Minggu lalu saudara sudah mendengarkan khotbah tentang penyangkalan diri. Saya mengharapkan firman itu tetap saudara ingat dan menjadi pedoman di dalam kehidupan kita sebagai pengikut Tuhan. Dan beliau pun berkata demikian, kita harus bersedia menjadi sasaran penderitaan, menyesuaikan diri dengannya, menerimanya, belajar bertahan menghadapi kesusahan penderitaan itu. Sekali lagi saudara, memang tidak mudah memikul salib. Tetapi sekali lagi mengingatkan kita semua sebagai pengikut Tuhan, kita harus menyangkal diri memikul salib. Matthew Henry juga berkata bahwa dalam kehidupan kita sehari-hari, kita seringkali menemukan begitu banyak salib-salib. Kita tidak bisa mengambil salib itu sesuai dengan keinginan kita, kehendak kita. Namun ketika salib itu disediakan untuk kita, kita harus mengikutinya, memikulnya, dan mengikut Yesus. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, apakah saudara siap, rela memikul salib saudara? Atau terpaksa? Atau dipaksa saudara?
Tuhan Yesus tidak pernah memaksa saudara dan saya untuk memikul salib. Pengarang buku ini saudara berkata, Tuhan Yesus menawarkan saudara, mau memikul salib. Ini panggilan yang mulia saudara. Sekali lagi saudara, bagaimana dengan kita? Apakah selama ini kita terpaksa memikul salib? Apakah selama ini kita dipaksa memikul salib? Di dalam Markus pasal 15 ayat yang ke-21 ada kisah yang cukup menarik saudara. Seorang yang bernama Simon dari orang Kirene, yang ketika tiba di kota Yerusalem, dia dipaksa oleh prajurit. Waktu itu gantian memikul salib Yesus. Mungkin pada waktu itu dia kaget. Mungkin pada waktu itu dia merasa dipaksa dan terpaksa. Tetapi ujung-ujungnya saudara, ada cerita yang sangat indah bahwa akhirnya orang ini percaya kepada Tuhan, bahkan juga melayani Tuhan. Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus, bagaimana dengan kita saudara? Apakah kita siap rela memikul salib? Atau selama ini kita hanya menjadi penonton saja yang duduk di tepi lapangan, sebagaimana buku ini berkata, kita berteriak menyoraki orang yang sementara ada di lapangan, atau sebagai penggemar saja, atau sebagai pengagum saja saudara. Saudara, Tuhan bukan mencari penggemar. Tuhan bukan mencari pengagum saudara. Tuhan mencari apa saudara? Tuhan mencari siapa? Tuhan mencari pengikut saudara. Banyak orang saat ini sebagai pengagum Tuhan, ya. Banyak orang saat ini sebagai penggemar Tuhan Yesus, ya saudara. Sepertinya mereka dekat dengan Tuhan. Tetapi apa yang terjadi? Mereka punya tujuan yang salah. Hanya memanfaatkan ketika mereka dekat dengan Tuhan. Tetapi mereka tidak mau berkorban saudara. Tuhan ingin supaya saudara dan saya bukan menjadi penggemar, bukan menjadi pengagum, tetapi menjadi pengikut Tuhan. Pengikut Tuhan yang bagaimana saudara? Pengikut Tuhan yang siap, yang rela memikul salib. Bukan 1 tahun 1 kali. Bukan 1 minggu 1 kali saudara. Tetapi setiap hari saudara. Setiap hari memikul salib. Berat saudara. Mudah tidak mudah saudara. Tetapi ini perintah dari Tuhan untuk saudara dan saya. Memikul salib setiap hari. Mungkin saudara bertanya, mengapa saya harus memikul salib setiap hari? Kita harus memikul salib setiap hari karena salib adalah sekolah yang terbaik untuk membentuk karakter kita menjadi karakter Kristen yang benar. Untuk membentuk kerohanian kita supaya makin hari makin bertumbuh dan serupa dengan Kristus. Mengapa kita harus memikul salib setiap hari saudara? Sebagai tanda bahwa kita menghargai pengorbanan Tuhan Yesus. Mengapa kita harus memikul salib setiap hari? Karena salib adalah kuasa Allah yang memerdekakan saudara dan saya sebagai pengikut Tuhan. Mengapa kita harus memikul salib saudara? Karena salib adalah hidup baru dalam Kristus Yesus yang harus dihadapi, dilalui setiap saat. Mengapa kita harus memikul salib saudara? Karena salib menyatakan kasih dan pengampunan Tuhan. Saya mengharapkan ketika saudara mendengarkan hal ini, saudara mengerti. Bukannya mengerti saudara, tetapi saudara bisa menerima. Mengapa saudara harus memikul salib setiap hari? Mengapa saudara harus menyangkal diri setiap hari saudara? Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, hari ini saya ingin mengajak kepada saudara sekali lagi. Apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus di dalam Lukas 14:27. Di sana disebutkan demikian. Barang siapa tidak memikul salibnya, ia tidak mengikut, dan tidak mengikut aku, ia tidak dapat menjadi muridku. Saudara, sekali lagi, tidak mudah menjadi murid Tuhan. Saudara dan saya bukannya diminta menjadi pengikut yang ikut-ikutan saudara. Tetapi kita diminta menjadi pengikut Kristus, berstatus sebagai juga murid Kristus. Tetapi sekali lagi tidak mudah saudara.
Menjadi murid harus bagaimana, saudara? Harus menyangkal diri kita. Khotbah minggu lalu, harus memikul salib setiap hari. Saudara sudah mengerti apa arti kata memikul salib itu? Kyle Idleman berkata demikian, salib adalah simbol penghinaan, simbol penderitaan, dan simbol kematian. Maksudnya apa, saudara? Yesus mengajak pengikutnya mematikan keakuannya, keegoisannya, saudara. Dan inilah hal yang sangat penting yang harus kita renungkan. Mati untuk diri sendiri, mematikan keakuan, mati terhadap keinginan diri sendiri. Saudara yang saya kasih dan Tuhan Yesus, hari ini sekali lagi mengingatkan kepada kita, slogan sebagai seorang pengikut Tuhan, datang mati. Mati setiap hari, mematikan keinginan diri kita sendiri, mematikan keakuan kita, saudara. Buku ini berkata apa, saudara? Apa wujud dari mati setiap hari? Cukup menarik contoh-contohnya, saudara. Tetapi ada satu hal yang ada paling tidak 2-3 hal yang perlu saya ingin sampaikan kepada saudara. Dia berkata, wujud mati setiap hari itu adalah apa? Bahwa ketika kita makan setiap hari, makan siang, kita perlu mengingat ada orang yang pada siang itu tidak makan dan mengajak kita juga membagikan makanan itu. Sekali lagi, tidak mudah dan tidak lapsin, saudara. Dan dia pun berkata demikian, harus mengubah rencana liburan Anda. Mungkin Anda selama ini mengajak anak-anak berlibur ke luar negeri, misalnya Singapura, saudara. Tetapi mari kita rubah, pergi ke pedalaman-pedalaman yang terpencil, misalnya Papua. Atau misalnya, saudara, di tempat yang paling terpencil yang ada di sana, saudara. Atau mungkin saudara pergi menjadi seorang relawan di tempat-tempat penampungan anak-anak yang punya kebutuhan khusus, yang tidak mampu, saudara. Dan satu hal yang menarik yang ketiga yang ingin saya sampaikan kepada saudara tentang mati terhadap diri sendiri, mengasihi tanpa syarat terhadap pasangan kita yang sudah mengkhianati kita. Tetapi saudara, kita masih tetap ingin mempertahankan pernikahan kita. Di poin yang ketiga ini, di wujud yang ketiga ini, tidak boleh kita sangkali. Begitu banyak seringkali kita mendengarkan cerita-cerita, bahkan melihat secara langsung, atau mungkin saudara mengalaminya. Pasangan saudara mengkhianati saudara. Tetapi saudara tetap ingin mempertahankan pernikahan saudara. Walaupun mereka, salah satu pasangan saudara atau pasangan saudara itu mengkhianati saudara. Inilah mematikan keakuan kita. Bisa saja saudara berkata, silakan cerai, saya lebih senang bisa menikah lagi dan seterusnya. Saudara tidak, mematikan keakuannya, saudara. Semua ini kalau boleh saya katakan dengan satu kata, saudara, pengorbanan, berkorban. Mematikan keakuan, mematikan keinginan diri sendiri. Saya simpulkan dengan satu kata yang tidak mudah, saudara, berkorban, pengorbanan. Charles Spurgeon pernah berkata demikian, tidak ada seorang pun yang dapat dimahkotai di surga tanpa memikul salib di bumi. Begitu banyak orang yang ingin berkat Tuhan tetapi tidak mau salib, saudara. Saya mengharapkan kita bukan orang yang demikian, saudara. Tadi kita sudah menyanyi sebuah lagu yang sangat indah, PPK 216. Judulnya Pikul Salib, saudara. Ada beberapa kalimat yang sangat indah bagi saya. Baik yang pertama ada kalimat, banyak yang mau masuk surga, tak mau salibnya. Banyak orang yang rindu pahala, hanya mau berkat, tetapi tidak mau salib, saudara. Saya mengharapkan kita bukan orang yang demikian. Kalaupun kita menjadi orang yang demikian, mari saudara kita sadar, Tuhan mencari bukan orang yang demikian. Tuhan mencari pengikut yang siap, yang rela memikul salib, dengan kata lain berkorban, saudara. Memikul salib adalah kerelaan untuk menjalani penderitaan
dan pengorbanan. Salib adalah simbol pengorbanan, saudara. Saudara dan saya sebagai pengikut Tuhan dituntut untuk berkorban. Saya percaya banyak di antara saudara sebagai pengikut Tuhan, sebagai murid Tuhan, banyak pengorbanan yang saudara sudah jalani. Dan ingat saudara, saudara tetap akan menjalani kehidupan itu. Menjadi orang Kristen, kehidupan tidak selalu lancar, saudara. Semua serba beres tidak, saudara. Tetapi bukan berarti saudara menjadi orang Kristen yang putus asa, yang pesimis, tidak, saudara. Kita orang Kristen punya pengharapan. Pengharapan apa itu, saudara? Bahwa kita berjalan di dalam dunia ini, apakah kita memikul salib atau apapun yang kita lakukan, menyangkal diri, memikul salib, mengikut Dia, Tuhan beserta dengan kita, saudara. Kita tidak seorang diri. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, berkorban. Sekali lagi saudara, berkorban. Tadi juga kita menyanyi lagu KPPK. KPPK nomor 171. Judulnya sangat indah. Jalan salib perlu berkorban. Jalan salib perlu berkorban, saudara. Tidak ada jalan salib yang bebas tolak. Tidak ada jalan salib yang bebas hambatan. Tidak ada, saudara. Tetapi ketika saudara sudah mengambil keputusan menjadi pengikut Tuhan, menjadi murid Tuhan, maka saudara harus menjalani jalan ini. Jalan salib, di mana saudara harus siap untuk berkorban. Berkorban sekali lagi demi Kristus, saudara. Lagu ini sangat indah, saya akan bacakan beberapa hal, saudara. Jalan salib perlu berkorban. Sudahkah kau pikul salibmu? Sudahkah kau pikul salibmu, saudara? Ini pertanyaan untuk saudara dan saya. Selama menjadi pengikut Tuhan, selama menjadi murid Tuhan, apakah kita sudah pikul salib kita, saudara? Salib yang Tuhan berikan kepada saudara. Sudahkah saudara pikul, saudara? Renungkan pertanyaan ini. Bahkan ada kalimat lagu ini berkata, setiakah kau padanya? Di tengah-tengah kehidupan kita sebagai pengikut Tuhan, sebagai murid Tuhan tidak mudah, saudara. Begitu banyak tantangan, begitu banyak rintangan, begitu banyak hambatan, begitu banyak pergumulan, begitu banyak penderitaan. Apakah kita tetap setia memikul salib itu, saudara? Memikul salib kita dan kesetiaan kita kepada Tuhan kita, Yesus Kristus. Ada seorang pengaram yang sangat terkenal, pengaram Rusia yang sudah lama, saudara, bernama Alexander Sol. Dia ditangkap dan dipenjarakan di Siberia. Dia hidup di penjara itu cukup lama, saudara. Dia tertekan dan menderita dengan berat, saudara. Singkat cerita, dia merasa sudah tidak tahan lagi di penjara. Dia ingin mati. Dan dia berpikir, jalan saya untuk mati bagaimana? Saya melarikan diri dari penjara. Karena ketika saya melarikan diri dari penjara, saya pasti ditembak. Ditembak mati. Dia sudah mempersiapkan dirinya, saudara, untuk melakukan hal ini. Tetapi sebelum dia melakukan hal itu, dia melihat ada seorang yang di depannya tiba-tiba menunduk, membungkut, dan menggambar salib. Ketika dia melihat gambar itu, saudara, dia teringat Tuhan Yesus. Dia teringat pengorbanan Tuhan Yesus yang luar biasa. Singkat cerita lagi, saudara, dia tidak jadi bunuh diri, saudara. Dia mengambil keputusan siap memikul salib. Setiap hari. Tidak tahu berapa lama dia akan dipenjara. Tetapi dia siap memikul salib, saudara. Memikul salib. Mati terhadap keinginan diri kita sendiri. Apakah ini terdengar menyiksa, saudara? Bisa ya, bisa tidak, saudara. Saya teringat dengan cerita atau ilustrasi dari seorang hamba Tuhan yang kalau boleh saya mengubah lagi cerita ini, saudara. Cerita ini sangat berkesan kepada saya, saudara. Ketika saya mengikuti wisuda di STT Amanat Agung beberapa tahun yang lalu, saudara. Sudah cukup lama, saudara. Yang berkhotbah adalah teman dari kota Makassar. Dia bercerita bahwa pada suatu hari ini film, sudah ada seorang yang membuat film, dan film itu menceritakan ada seorang yang memikul salib dari kota Yerusalem untuk siap menuju ke Bukit Golgota. Sepanjang perjalanan
atau yang kita kenal dengan Via Dolorosa, jalan penderitaan itu. Kita sudah bisa membayangkan apa yang terjadi, apa yang akan dialami oleh pemain film ini ketika dia memikul salib yang mungkin beratnya 50 kilo. Dia harus berjalan kurang lebih 4 kilometer menuju ke Bukit Golgota. Dia tahu apa yang akan terjadi, saudara. Sepanjang perjalanan dia dimaki, dia dituduh, diejek, diludahi. Dia masih bisa bertahan, saudara. Tetapi ketika dia dipukul, apa yang terjadi? Dia melepaskan salib itu. Dan dia memburu orang yang memukul dia, saudara. Cerita ini hanya cerita, saudara. Tetapi cukup menarik bagi saya ketika mendengarkan cerita ini. Bahwa begitu banyak orang sepertinya memikul salib, saudara. Tetapi bukan salibnya, saudara. Hanya sebagai pemain film aja. Pemain sandiwara aja, saudara. Kita tidak siap memikul salib. Salib yang berat itu, saudara. Ketika ada orang yang meludahi kita, memaki kita, memfitnah kita, memukul kita, bahkan melakukan hal-hal yang tidak kita lakukan, menyakitkan kita, saudara. Kita melepaskan salib itu. Dan kita berkata kepada Tuhan, saya sudah tidak sanggup lagi pikul salib. Salib itu begitu berat untuk saya. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, salib adalah hal yang sangat indah sebenarnya. Seorang pengarang buku yang bernama Lyle Morris, dia berkata demikian, salib adalah jawaban terhadap setiap kesia-siaan, jawaban terhadap kebutuhan, jawaban terhadap kesepian, jawaban terhadap kematian dan sakit penyakit, dan jawaban terhadap keegoisan manusia. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, sebenarnya apabila kita rela memikul salib, mengikut Yesus, maka sebetulnya kita sedang belajar untuk menyerupai Kristus. Belajar supaya kita semakin serupa dengan Kristus. Oleh sebab itu, saudara, melalui mimbar ini hari ini, saya ingin mengajak kepada saudara dan juga mengingatkan kepada saya untuk belajar, rela belajar memikul salib sebagai pelajar Kristus, sebagai murid Kristus. Bukan hanya pengikut, saudara, tetapi pengikut yang juga sebagai seorang murid, saudara. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, Matius 16 ayat 24 yang sudah kita baca tadi, saya akan bacakan lagi. Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, di masa-masa persiapan memasuki minggu sengsara, 11 hari ke depan, tanggal 2 April, saudara. Dan di banyak gereja, 2 hari minggu seringkali dilakukan persiapan-persiapan untuk memasuki Jumat Agung. Mengenang akan kasih dan pengorbanan Tuhan Yesus di atas kayu salib. Melalui kisah Via Dolorosa, jalan salib itu, hingga ke Bukit Golgota. Mari saudara mulai saat ini kita belajar dengan tekun, saudara. Belajar dengan tekun, setia memikul salib. Sekali lagi Lukas 14:27 berkata, barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak dapat menjadi muridku. Saya percaya, saudara sebagai pengikut Tuhan, mengaku sebagai orang Kristen, bukannya status sebagai orang Kristen, bukannya status sebagai pengikut Tuhan, tetapi pengikut Tuhan sebagai murid Tuhan yang mau belajar dari Tuhan kita, Yesus Kristus, saudara. Salib. Salib sangat penting, saudara. Kata salib berasal dari bahasa Latin. Krus, penting. Cross, krusial, sangat penting. Salib itu sangat penting, saudara. Dan inilah yang harus kita ketahui di dalam kehidupan kita. Kyle Idleman, saudara, dia menulis, kalau boleh saya katakan, puisi bisa. Dia berkata demikian, menulis demikian. Salib merupakan lambang dari kekalahan, justru melambangkan kemenangan bagi pengikutnya. Salib mewakili rasa bersalah, justru melambangkan kasih karunia. Salib menggambarkan penghukuman, justru menjadi simbol kebebasan. Salib mewakili rasa sakit dan penderitaan, justru menjadi lambang pemulihan dan pengharapan.
Salib mewakili kematian yang adalah simbol kehidupan bagi pengikut Kristus. Salib mungkin tidak terlalu menarik bagi kita, saudara. Maaf, bagi orang lain. Tetapi bagi pengikut Tuhan, salib itu indah, saudara. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, bagaimana saudara di masa-masa persiapan Minggu Sengsara atau hari ini, tema tentang pikul salib. Apakah kita sungguh-sungguh sudah siap, saudara, rela untuk pikul salib, saudara? Kerelaan memikul salib akan melayatkan diri saudara di hadapan Tuhan. Saya ingin menutup khotbah saya, saudara, dengan satu cerita. Cerita zaman dahulu, saudara, di abad yang pertama. Bagi beberapa gereja-gereja yang sudah lama, kisah ini seringkali diceritakan kembali, di mana ada tradisi gereja tentang peristiwa masa-masa penganiayaan orang Kristen di Roma. Banyak orang Kristen dianiaya, banyak orang Kristen dibunuh, menderita, saudara, sehingga mereka tidak sanggup lagi untuk tinggal di kota Roma. Mereka berusaha semaksimal mungkin bisa melarikan diri dari kota Roma. Karena mereka ketika ditangkap, mereka pasti akan disalibkan. Mereka akan dibakar, mereka akan dibunuh, saudara. Singkat cerita, Petrus juga melakukan hal ini. Dia meninggalkan tugasnya di kota Roma menurut tradisi gereja ini. Sekali lagi cerita, saudara. Dia meninggalkan kota Roma. Ketika dia sudah berada di tengah jalan, dia bertemu dengan seseorang yang berlawanan arah dengan dia. Dan dia berkata kepada orang itu, "Kau Fadis, kemana hendak engkau pergi?" Apa jawab orang itu, saudara? Orang itu menjawab demikian, "Saya akan kembali ke kota Roma untuk disalibkan." Untuk disalibkan yang kedua kalinya. Akhirnya, saudara, singkat cerita, Petrus menyadari bahwa yang berkata itu adalah Tuhan Yesus. Dia siap untuk disalibkan dua kali. Perjumpaannya dengan Kristus adalah suatu kehidupan yang sangat luar biasa, yang sangat mengejutkan, saudara. Kenapa, saudara? Perjumpaan yang mengejutkan itu, yang berdasarkan kematian dan kebangkitan Kristus Yesus, yang sudah mengubah kehidupannya. Pada mulanya dia sudah tidak sanggup lagi memikul salib dengan penderitaan beban yang begitu berat. Tetapi ketika dia berjumpa kembali dengan Tuhan, dia menyadari bahwa dia harus pikul salib setiap hari. Inilah cerita tradisi gereja beberapa ratus tahun, beberapa ribu tahun yang lalu. Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus, walaupun ini cerita, tetapi sekali lagi mengingatkan kepada saudara dan saya, tidak tertutup kemungkinan banyak di antara kita mungkin mengalami hal yang demikian. Ketika kita sementara berada di dalam suatu situasi yang tidak mengenakkan, kita seringkali ingin melepaskan salib yang sebenarnya Tuhan sudah berikan kepada kita, saudara. Dan kita berkata kepada Tuhan, "Tuhan, saya tidak mau pikul salib setiap hari. Kalau boleh hanya 1 bulan 1 kali, kalau boleh hanya 1 tahun 1 kali." Tidak, saudara. Tuhan tidak pernah mencari orang-orang yang demikian. Tetapi Tuhan mencari orang-orang, pengikut Tuhan, murid Tuhan, yang siap memikul salib setiap hari, saudara. Pikul salib, saudara, mengingatkan kita bahwa kita siap menderita karena kebenaran. Seringkali ketika kita melakukan kebenaran ini, kebenaran itu akan membawa kita ke dalam satu situasi yang tidak mengenakkan, yang tidak menyenangkan. Kita akan menjadi orang yang terasing, kita akan menjadi orang yang tidak bisa menghalalkan segala macam cara lagi untuk melakukan hal di dalam dunia ini. Kita mungkin mengalami yang namanya cemooh, fitnah, saudara. Dan seringkali mencabi-cabi harga diri kita. Tetapi sekali lagi harus menahan diri, bertahan diri, saudara, untuk mematikan keakuan kita. Saya tidak tahu bagaimana dengan keakuan saudara. Saya percaya saudara sudah memikul salib. Mungkin setiap hari, saudara. Tetapi bukannya hal itu, saudara. Tuhan ingin kita setia memikul salib, juga setia kepada Dia, saudara. Setia di dalam memikul salib kita. Apapun yang terjadi, saudara, ingat bahwa kita tidak seorang diri ketika kita mengalami pergumulan.
Tidak berapa lama lagi, 11 hari ke depan, menuju ke tanggal 2 April. Di mana kita akan sekali lagi mengingat akan kasih dan pengorbanan Tuhan Yesus di atas kayu salib. Jumat Agung, saudara. Apakah kita sudah mempersiapkan diri kita untuk memasuki? Tidak perlu lama, saudara. 1 minggu, 2 minggu. Di banyak gereja, persiapan itu biasanya 2 hari minggu saja, saudara. Untuk mempersiapkan jemaat, untuk menyembah Dia, merenungkan sungguh-sungguh pengorbanan Tuhan Yesus. Untuk apa? Untuk siapa, saudara? Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, suara manusia sudah berhenti, tetapi kami percaya suara Roh Kudus tidak akan pernah berhenti di dalam hati kami. Karena kami percaya sebagai anak Allah, murid Tuhan, ada Roh Kudus di dalam diri kami yang diam selama-lamanya, yang senantiasa mengingatkan kepada kami apa yang sudah kami dengar, apa yang sudah kami ketahui, apa yang sudah kami pelajari untuk dapat kami lakukan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Sekali lagi Tuhan, kami mohon Roh Kudus selalu mengingatkan kami tentang apa yang sudah kami pelajari. Memikul salib setiap hari, mematikan keinginan diri kami sendiri, keakuan kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan yang sudah memberikan kami kesempatan untuk menyembah Allah, bahkan juga melayani Allah. Amin.